Shalom Jemaat GKT Ampenan yang dikasihi Tuhan. Luar biasa hari ini anugerah Tuhan memberi kita kesempatan untuk beribadah. Untuk itu mari persiapkan hati dan pikiran agar kita lebih sungguh merasakan hadirat Tuhan. Jemaat dipersilakan berdiri, kita mengambil saat teduh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadahlah dengan sikap penyembahan. Ibadah raya hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Kiranya Allah yang Tritunggal itu hadir dan menikmati sujud sembah kita. Amin. Pembimbing ibadah kita pada hari ini terambil dari Imamat 26 ayat 1. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Jemaat disilakan duduk. Hanya Yesus satu-satunya Allah yang harus disembah dan dimuliakan di seluruh bumi. Penuh hormat dan syukur kita pujikan nama Yesus yang termulia. Kita pujikan bait 1 dan 3. Tidak ada yang sempurna, karena kita adalah orang yang berdosa dan cenderung melakukan sesuatu yang mendukakan Tuhan. Mari kita datang kepadanya untuk berdoa, memohon pengampunan. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita berdoa. Bapa di surga,
Segala hormat dan puji syukur kami naikkan. Terima kasih buat anugerah-Mu yang memberi kami kesempatan untuk beribadah, bahkan datang ke hadirat-Mu, mohon pengampunan atas segala dosa yang telah kami lakukan. Kiranya darah-Mu yang kudus tercurah menyucikan kami dan memberi kami hidup yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Sebatang bambu atau bulu, jika bentuk apa adanya, harganya tidak seberapa. Namun, jika bambu atau bulu itu diproses menjadi bentuk lain yang lebih indah dan banyak fungsinya, tentu harganya lebih mahal. Demikian juga dengan hidup kita. Jika bersedia diproses oleh Tuhan, maka hidup kita bisa lebih berguna untuk kemuliaan Tuhan. Karena sejatinya hidupmu berharga bagi Allah. Jadikan indah, sungguh lebih berharga.
Jemaat kembali saya undang untuk berdiri. Kita akan dengarkan bersama-sama berita anugerah karena penebusan dosa kita. Berita anugerah terambil dari Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Mari kita baca bersama-sama petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Kita mulai dari natsnya. 1, 2, 3. Lukas 10 ayat 3. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Jemaat disilakan duduk. Ingatlah terus dalam sepanjang hidup kita bahwa Yesus punya kuasa untuk mengampuni dosa dan mengubah hidup kita, asal kita bersedia datang kepadanya. Dalam darah-Nya ada kuasa. Maka dosamu Tuhan ampuni, dalam darah-Nya ada kuasa. Maka jahatmu Tuhan hilangkan, dalam darah-Nya berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maka congkakmu Tuhan buangkan, dalam darah-Nya ada kuasa. Mari datang ke bukit Golgota, karena darah-Nya berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maukah hatimu seputih salju, dalam darah-Nya ada kuasa. Jahat dosa akan hilang segera, karena darah-Nya berkuasa. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Keajaiban darah domba itu masih terasa saat ini. Bahkan ketika kita bisa bernafas, itu adalah keajaiban dari Tuhan. Mari kembali kita mengakui keberadaannya di dalam kehidupan kita sebagai iman yang kita yakini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita ucapkan kembali, kita ikrarkan kembali pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyampaikan segala ucapan syukur dan syafaat kita. Kepada Losenovia saya persilakan untuk memimpin doa syafaat. Mari sama-sama kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu yang memelihara kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, di dalam masa-masa pandemi ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah-rumah sakit maupun juga puskesmas dan tempat-tempat lain, baik mereka yang ada di perkotaan maupun sampai pedesaan ya Tuhan. Menyerahkan setiap mereka ya Tuhan, biarlah kiranya Tuhan lindungi mereka, boleh bekerja di dalam rasa aman, boleh bekerja di dalam semangat mengabdikan hidup mereka sepenuhnya bagi menolong orang-orang yang sakit. Kiranya Engkau juga memberkati segala alat perlindungan diri yang mereka perlukan. Mungkin juga masih ada daerah-daerah yang di mana tenaga kesehatannya masih kurang dengan alat perlindungan diri ini. Tuhan, kiranya Engkau menyertai, Engkau mencukupkan, bahkan pemerintah kami, Tuhan Engkau berikan mereka hikmat bijaksana untuk mereka boleh menyediakan, mensuplai bahan-bahan tersebut dengan sebaik-baiknya dan merata. Kami terus berdoa bagi ketabahan mereka ya Tuhan, para tenaga medis ini, berikan mereka sumber kekuatan setiap hari, berikan juga anggota keluarga mereka rasa untuk boleh mensupport, begitu juga tempat lingkungan di mana mereka tinggal ya Tuhan, sehingga mereka boleh melayani dengan sebaik-baiknya. Kami juga berdoa pada pagi hari ini menyerahkan untuk tim yang setiap minggunya mengerjakan untuk rekaman ibadah online. Kami berdoa bagi setiap mereka ya Tuhan tanpa terkecuali. Setiap tim tetap maupun juga mereka yang setiap minggunya bergiliran untuk boleh melayani. Tuhan, kiranya Engkau memelihara mereka di dalam kesehatan yang baik, memberkati kehidupan mereka setiap hari, bahkan pergumulan mereka secara pribadi. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus kuatkan mereka sehingga mereka juga boleh memakai segala talenta mereka untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami tak lupa juga menyerahkan untuk setiap jemaat kami yang mungkin saat ini di dalam permasalahan ekonomi, menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya mereka juga Tuhan boleh berikan ketabahan. Begitu juga untuk seluruh masyarakat wilayah NTB ini Tuhan, supaya mereka memiliki kesadaran di dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Biarlah mereka disadarkan untuk memiliki gaya hidup yang sehat, bukan hanya di masa-masa pandemi ini, tetapi seterusnya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh doa kami ini di dalam tangan-Mu Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih untuk Losenovia. Kita tidak bisa hidup tanpa kasih. Kasih yang sejati memiliki kekuatan untuk dapat melewati rintangan dalam kehidupan ini. Demikianlah kasih Allah kepada kita, akan memberi kita kekuatan untuk terus berjalan bersama Yesus, sahabat kita. Tak satu pun yang dapat memisahkan kita. Kita bersama-sama pujikan, tak satu pun. Kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan kah, ketelanjangan kah, tak
kasih-Mu Tuhan sahabatku, aniayakah penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun, tiada satu pun seperti Kau Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus sahabatku, Engkau Yesus sahabatku. Kita akan bersama-sama diberkati firman Tuhan. Kepada Cici, saya persilakan. Shalom jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bersyukur kita boleh kembali menikmati hari Minggu. Saya percaya kita dalam beragam perasaan atau beban pikiran pada saat ini, tapi mari kita tetap percaya bahwa kita punya Tuhan yang senantiasa menolong dan menguatkan kita. Bahkan kekuatan itu bisa kita dapatkan melalui firman Tuhan yang akan disampaikan bagi setiap kita. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, Allah yang begitu peduli bagi setiap kami umat pilihan-Nya. Terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami saat ini. Kami rindu merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu menjadi pedoman bagi kami dan menjalankan kehidupan kami sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Berkati waktu kami dan hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya mengajak kita sekalian untuk membuka satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Walaupun saya akan membacakannya bagi kita sekalian, saya berharap saudara-saudari sekalian bisa memperhatikannya di Alkitab atau di Alkitab masing-masing. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11 ialah memberi judul perikop Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain yang lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus engkamu seperti anak domba ke tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu tinggal di atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah di dalam
rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu dan sembuhkanlah orang-orang yang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota-kota itu dan serukanlah juga debu kotamu, dan yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah, kerajaan Allah sudah dekat. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudari, jikalau saudari memperhatikan di dalam layar smartphone saudara, di dalam slide yang ditampilkan, saudara bisa mengingat masa-masa sekolah saudara-saudari sekalian, atau mungkin anak-anak remaja yang senang ikut yang namanya pramuka. Saya waktu SMP kebetulan sangat senang dengan kegiatan dimaksud, yaitu ikut pramuka. Biasanya anak pramuka dilatih oleh kakak pembinanya, dan mereka juga bakal mendapatkan pangkat-pangkat tertentu ya, sampai 3 pangkat, dan mereka bisa dikatakan siap melatih junior-junior mereka bisa dikatakan dipanggil kakak pelatih. Nah, saat itu kami mengikuti satu jambore yang cukup besar di pulau kami waktu itu, dan kakak pembina kami adalah salah satu panitianya. Beliau berkata, kalian tidak bisa saya dampingi secara full, tapi saya akan memberikan kalian beberapa nasihat dan juga persiapan ya, baik itu ilmu pengetahuan, mental, dan juga sopan santun, berhubung kami ke tempat orang yang tidak kami kenal. Nah, intinya di sana kami dilatih dan dipersiapkan, dan selebihnya juga kami pasti harus siap melatih junior-junior kami kelak. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikian halnya lah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sebagaimana diterangkan di dalam nas yang telah kita baca. Tuhan Yesus dikatakan sedang mempersiapkan murid-muridnya yang akan dia utus. Jumlah murid yang dia utus adalah 70 orang. Lalu menarik, kenapa harus 70 orang? Ya bisa saja mungkin yang ada di sana hanya 70 orang. Dan saya tertarik dengan beberapa para penafsir yang menyoroti angka 70 ini, di mana berkaitan dengan jumlah pemimpin yang akan mendampingi Musa ya, waktu mertuanya Yitro memberikan nasihat kepadanya untuk memilih beberapa orang dari antara orang Israel untuk mendampinginya, untuk membantunya di dalam memimpin bangsa Israel. Dan hal ini juga terus dipakai, terus diterapkan di dalam kepemimpinan bangsa Israel, di mana di dalam sepanjang perjanjian lama kita bisa memperhatikan angka 70 ini bisa disebutkan sebagai para hakim-hakim dan untuk membantu para pemimpin pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus sedang memakai pendekatan tradisi orang Israel dalam hal ini untuk melakukan apa yang menjadi misi Tuhan Yesus. Nah, ke-70 orang ini mereka disebarkan ke tempat-tempat dan diutus berdua-dua. Lah, kenapa harus berdua-dua ya? Kenapa tidak harus bertiga? Oh, mungkin kan lebih baik berdua daripada sendiri, begitu kan ya. Dan Tuhan Allah sendiri mengatakan tidak baik kalau manusia itu sendiri. Nah, jauh dari itu makna kenapa utusan ini harus berdua-dua. Bisa kita lihat kekuatan dari tim pelayanan ya, dari tim. Jadi seseorang itu butuh rekanan di dalam pelayanan. Kekuatan dari orang yang lebih dari satu dalam melayani sebuah tempat, yaitu pertama, mereka kuat secara sosial. Anak sedikit juga tahu kan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Berarti mereka butuh saling mendukung, saling menguatkan. Mendukung, misalnya yang satu sakit rohaninya, yang satunya lagi masih sehat, jadi bisa menguatkan ya yang sedang sakit rohaninya, atau mungkin juga di dalam kesulitan-kesulitan lain.
Berikutnya juga menguatkan kesaksian. Kesaksian ini berkaitan dengan berita yang mereka bawa. Ya, mereka memperkenalkan Injil, memperkenalkan Tuhan Yesus yang bagi orang-orang yang mereka tuju. Jadi kalau hanya satu orang maka orang susah untuk percaya, tetapi dengan berdua maka kesaksian yang disampaikan juga akan diperkuat. Ada yang mengiyakan. Bayangkan ya, jikalau dalam sebuah berkaitan dengan sebuah kasus yang digugat ya, dalam sebuah perkara, kan hakim selalu menuntut yang namanya saksi lebih dari satu, supaya apa yang disaksikan bisa menjadi lebih kuat. Ya, bisa dikatakan ya bahwa hukum di dunia mengadopsi pandangan firman Tuhan. Nah, 70 orang yang diutus di setiap kota ini diutus untuk ke tempat yang nantinya akan dituju oleh Tuhan Yesus sendiri. Kita bisa mengingat kisah Yohanes Pembaptis ya. Kisah Yohanes Pembaptis ketika dia datang dan dia memberitakan ya bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang. Dan hal ini juga menolong kita untuk memahami tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan untuk mengabarkan Injil sebelum Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Jadi fokusnya kepada Tuhan Yesus yang akan datang. Lalu Tuhan Yesus memakai sebuah analogi tentang pemilik sebuah tuayan. Tuayan itu begitu banyak dan siap dituai, namun pekerjanya sedikit. Kasihan jika tuayan itu melewati masa-masa penuaian. Yang ada malah tuayan itu tidak bisa tertuai dengan baik, tidak semuanya tertuai. Ada mereka yang melewati masa tuayan, yang jatuh, yang busuk, bahkan juga yang bisa dicuri oleh kelompok-kelompok lain. Nah, Tuhan Yesus prihatin terhadap tuayan yang dimaksud. Demikian ia berkatalah, mintalah kepada Tuhan pemilik tuayan itu untuk mengirimkan pekerja-pekerja. Dan tuayan yang Tuhan maksud di sini adalah tuayan jiwa yang masih belum mengenal Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus 70 murid ini untuk mempersiapkan mereka berkaitan dengan gambaran ladang yang akan mereka tuai. Lagi-lagi Tuhan Yesus memakai analogi anak domba dan serigala. Domba sering digambarkan pada pribadi Tuhan Yesus yang telah datang. Dia adalah pribadi yang baik, dia lemah lembut dan tentunya juga suci. Saya belum pernah mendapatkan sesuatu hal negatif yang begitu serius tentang anak domba, ya, tentang cerita anak domba. Tetapi kalau serigala, jangankan melihat gambar serigala, mendengarkan sebutan serigala saja kita sudah ketakutan, bukan? Kita sudah ketakutan, banyak hal negatif yang muncul di dalam pikiran kita. Murid ini diutus bagaikan anak domba yang imut di tengah serigala yang buas. Murid yang begitu baik, yang pastinya meneladani dan menghidupi sifat Tuhan Yesus, justru akan diutus di tengah situasi yang bagaikan serigala ya, yang akan menerkam mereka. Kesimpulan dari tempat yang diutus, dari kesimpulannya ialah tempat di mana mereka diutus tidak menjanjikan sebuah yang namanya kenyamanan, kemewahan, melainkan penuh dengan tantangan. Jadi ini yang pertama yang Yesus katakan kepada murid-murid tentang gambaran ke mana tempat mereka akan diutus. Bukan berarti ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, ketika kita melayani berarti hidup kita tanpa tantangan, hidup kita mulus bagaikan jalan tol. Tidak, Bapak Ibu. Ayat berikutnya justru merupakan ayat yang juga tidak menguntungkan bagi setiap kita orang percaya loh. Udah kita diutus bagaikan anak domba di tengah serigala, lalu kita diperintahkan untuk tidak membawa pundi-pundi alias dompet atau tempat uang dan bekal bawaan yang macam-macam ya. Mungkin saya bisa membayangkan kalau ibu-ibu yang akan bepergian ya pasti membawa banyak bawaan gitu ya, dan juga kasut. Nah, kalimat ini bisa disampaikan setelah gambaran kondisi yang akan mereka tuju. Nah, berkaitan hal ini coba perhatikan di dalam pasal selanjutnya, yakni dalam pasal 22 ayat 35 sampai ayat 36. Apa yang Yesus katakan di sini adalah menolong kita untuk memetik dua pelajaran. Pertama, yakni ketika kita melayani jangan melibatkan diri dengan sesuatu persiapan yang tidak esensi dan bahkan menghambat
perjalanan pelayanan kita. Kedua, yaitu bahwa kebutuhan bisa kita dapat, kita bawa sebutuhnya. Jangan sampai juga karena kita berpatokan dengan bagian ini, kita pokoknya melayani dengan modal pokoknya Tuhan memerintahkan jangan bawa apa-apa, ya udah saya nggak bawa apa-apa. Enggak, itu namanya kita sedang mencobai Tuhan. Maka Tuhan sedang mengajarkan kepada kita bahwa walaupun demikianlah gambaran yang akan kita masuki di dalam pelayanan, medan pelayanan yang akan kita masuki tidak mengenakan, tidak menguntungkan, namun Tuhan berjanji bahwa Ia tetap perhatikan dan pelihara kita. Tuhan juga memerintahkan mereka ya yang diutus, yang 70 orang ini, untuk tidak menyapa atau memberikan salam kepada siapapun yang bertemu dengan mereka di perjalanan. Saya yakin kalau orang GKT Ampenan yang bertemu dengan 70 orang ini pasti kesannya, dan kita berkata bahwa wah, ini orang-orang sombong sekali, kita sama sekali tidak disapa. Atau jangan-jangan Tuhan Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya untuk bersikap sombong di dalam perjalanan. Tidak, Bapak Ibu. Tradisi Yahudi, jika orang Yahudi berkabung, maka selama 7 hari mereka tidak boleh menyapa orang yang bertemu dengan mereka. Dengan demikian Tuhan Yesus sedang mempersiapkan murid-murid yang sedang Dia utus layaknya seorang yang sedang berkabung. Apa maksudnya? Tujuannya ialah agar para murid yang diutus ini memahami bahwa mereka sedang membawa kabar kepada orang-orang yang dalam kondisi sangat memprihatinkan. Jika mereka tidak mendengar kabar yang akan mereka bawa, maka mereka akan binasa. Dan Tuhan Yesus sedang mengajar murid-murid untuk mengerti dan memiliki hatinya Tuhan yang berduka terhadap tuaian jiwa yang banyak yang tidak ada penuai dimaksud. Dengan demikian, Injil ialah merupakan berita yang begitu genting untuk diberitakan, dan itulah hati Tuhan Yesus dan harus kita miliki sebagai orang-orang utusannya di dunia ini untuk menceritakan tentang Dia. Setelah dipersiapkan, lalu bagaimana ketika mereka tiba di tempat di mana mereka akan diutus? Tuhan Yesus juga mempersiapkan mereka bagaimana sikap mereka saat memberitakan Injil, dan bagaimana juga Tuhan mencukupkan mereka. Saat mereka tiba di dalam rumah, maka mereka harus ingat, mereka harus membawa shalom, mengucapkan shalom, eirene atau damai sejahtera. Damai sejahtera tidak hanya atas perseorangan, tetapi seluruh isi rumah yang mereka kunjungi. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa nanti orang yang sudah akrab, yang mencintai yang namanya kedamaian, damai sejahtera akan menyambut engkau dan tinggallah bersama-sama dengan mereka. Dan dari situ Tuhan memelihara mereka. Dan bukan hanya sekedar kita mendapat upah dalam pelayanan, bukan hanya itu, tetapi Tuhan Yesus sedang mengajar para murid-muridnya di sini, yaitu untuk hidup berbaur dengan orang yang mereka layani, menikmati apa yang mereka nikmati. Demikian Tuhan memerintahkan, mempersiapkan murid-murid yang akan Dia utus ke tempat-tempat yang akan Dia tuju. Dan berikutnya bagaimana sikap mereka ketika memasuki kota-kota. Ya, kota-kota. Mereka tentunya harus pasti mengadakan mujizat, lalu memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat kepada pribadi-pribadi yang bertemu yang ada di dalam kota tersebut. Kalau mereka disambut, oke. Lalu ketika mereka tertolak, maka Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka harus meneriakin atau menyampaikan ke tempat lain juga. Bukan berarti ketika kita ditolak di suatu kota maka kita harus teriak-teriak seperti halnya orang yang tidak jelas, tidak juga Bapak Ibu. Tetapi kita sedang diajarkan oleh Tuhan Yesus bahwa ketika ketika kita tertolak di suatu tempat, maka cari tempat lain yang bersedia menerima kita. Dan Tuhan sedang mempersiapkan mental para muridnya dan kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Dikala kita melayani, ketika kita tertolak, maka jangan sampai kita memiliki sifat yang mudah menyerah atau putus asa. Tetapi
murid Tuhan Yesus harus tetap semangat dan optimis mencari dan memberitakan ladang-ladang yang memberitakan firman, memberitakan tentang Tuhan itu ke ladang yang begitu luas. Bayangkan ya, ketika kita sedang melakukan sesuatu atau dalam sebuah organisasi, misalnya ketika Paskah dalam masa pandemi, ya guru-guru, anak-anak sekolah minggu tidak bisa berkumpul, lalu guru-guru berkumpul, berembuk, di briefing, lalu melakukan pelayanan, bahkan juga membagikan bingkisan Paskah kepada anak-anak. Briefing dilakukan agar pelayanan berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Demikian juga ketika kita melakukan ibadah dalam momen tertentu ya, kita pasti rapat, dan sebelum ibadah, sebelum acara mulai, kita akan di briefing oleh si acara. Tujuannya apa? Tujuannya agar ibadah, agar apa yang akan dilakukan berjalan sesuai dengan tujuan, dan nama Tuhan dipermuliakan tentunya. Demikian halnya, hal inilah yang kita adopsi di dalam pelayanan kita. Tuhan Yesus membriefing ke 70 murid yang akan dia utus berdua-berdua mendahului dia di tempat yang akan ia datangi. Dan Tuhan Yesus ingin murid-murid menjalankan pelayanan dengan baik. Yang mempersiapkan diri, mempersiapkan mental para murid yang akan dia utus. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara yang mengaku sudah percaya, yang mengaku sudah mendapatkan damai sejahtera dari Kristus? Kita adalah gereja Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita? Sudahkah kita sungguh-sungguh menghidupi atau menerima persiapan yang seperti halnya yang dipersiapkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya? Ini adalah salah satu konsep pemuridan yang perjalanan pelayanan pemuridan yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Dan dia ingin kita sebagai gereja Tuhan melakukannya. Seberapa jauh kita mengalami latihan, bahkan melatih diri sebagai murid Tuhan Yesus, dan seberapa jauh kita melatih orang lain juga agar pemuridan itu tetap eksis dan pemberitaan Injil itu bisa tetap dilakukan di sepanjang masa. Dan ini adalah tugas kita. Biarkanlah kita merenungkan dan tetap semangat di dalam melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Kita dilatih untuk melatih generasi yang baru untuk memperkenalkan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita. Mari mintalah kepada Tuhan agar kita boleh tetap dipakainya untuk menjadi utusan menuai jiwa yang begitu banyak itu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur buat firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini. Biarlah Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk mengaplikasikannya di dalam perjalanan kami. Terima kasih kami boleh mendengar tentang kabar keselamatan dari Tuhan Yesus, dan kami juga boleh semakin diingatkan bahwa kami yang telah mendengar wajib untuk mempersiapkan diri, mengabarkan kabar yang telah kami dapatkan itu, supaya orang lain juga bisa mendengarkan. Berkatilah firman Tuhan ini, biarlah dalam masa-masa sulit seperti ini tetapi semangat kami untuk melayani Tuhan, mengabarkan Tuhan Yesus yang mengasihi kami tidak padam. Kami tetap dalam semangat kami, bahkan kami lebih semangat lagi dari sebelumnya di dalam melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Evangelis Cici untuk renungan firman-Nya pada pagi ini. Penuh rasa syukur, mari kita serahkan persembahan. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di konsistori gereja. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita terambil dari Ulangan 16 ayat 16 sampai 17 yang berbunyi demikian. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa,
tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Penuh rasa syukur, mari kita datang kepadanya membawa persembahan kita dan kita pujikan, tiada ku ragu lagi. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi, kita mengikut Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerjang, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Mari kita bawa dalam doa persembahan kita. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang membawa persembahan syukur. Mohon kuduskan persembahan ini untuk pelayanan di gereja kami. Berkati dengan hikmat bagi majelis yang mengelola, agar dapat melayani dengan baik. Berkati juga bagi setiap jemaat-Mu, untuk dapat mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala hormat puji syukur kita naikkan kepada Allah. Doksologi. Pengutusan dan berkat oleh Bapak Pendeta Suhartoyo dan akhiri dengan amin song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Pohon zaman sumber berkah. Jemaat yang mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih yang abadi yang kekal dari Allah Bapa di surga yang mulia,
Kiranya anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya penghiburan, pertolongan, penyertaan yang tak terbatas dari Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekalian, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilakan duduk dan mengambil saat teduh. Tuhan memberkati. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu untuk melayani-Mu, walau banyak rintangan dan badai pun menerjang. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku, ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Tiada ragu lagi, kita mengikut Yesus.